Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Saya ditemani oleh Dr. Juandi Jo, beliau pengajar di Prodi Biologi UPH. Nah, hari ini kita akan bicara soal COVID-19 dan berbagai hal yang kita pelajari selama pandemi 2 tahun lebih. Tetapi mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, kalau masuk Prodi Biologi UPH, terutama bioteknologi, itu yang dipelajari apa ya? Kan ini yang ngetren di Prodi Biologi soal genetika dan sebagainya. Itu gimana sih belajarnya, Pak Juandi? Ya, pertama terima kasih Pak Ihan sudah mengundang saya. Jadi yang akan dipelajari oleh mahasiswa yang berkuliah di prodi biologi itu tidak hanya pelajaran biologi umum, tapi juga aplikasinya. Ya, terkait terutama teknologi biologi atau yang biasanya kita sebutkan sebagai bioteknologi dengan aplikasi yang sangat luas. Bisa diaplikasikan dalam menciptakan produk untuk industri, untuk lingkungan, ya seperti kelautan, memanfaatkan sumber daya kelautan, bahkan juga untuk kesehatan seperti yang kita lihat selama pandemi ini. Misalnya menggunakan bioteknologi untuk menciptakan alat diagnosis yang lebih baik, bahkan untuk menciptakan vaksin dan pengobatan yang lebih baik. Kita bicara soal COVID-19 ya. Nah, kita udah 2 tahun pandemi ini ya, terus mungkin di awal kita masih meraba bagaimana cara mengatasi pandemi, terus banyak ide ya, tapi yang pasti kita lihat ada kebijakan lockdown, ada soal vaksin, ada juga yang mengharapkan immunity gitu ya. Nah, Betul. apa sih yang kita pelajari selama COVID ini? Iya, sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari dari pandemi ini, Pak. Satu hal yang saya setuju dengan teman-teman terutama dari penyakit menular, dari penyakit infeksi adalah bahwa kita harus mengakui kita banyak yang tidak tahunya. Jadi belajar untuk rendah diri, rendah hati dalam hal ini. Bahwa kita mengakui kita mempelajari sesuatu yang berubah sangat cepat. Namun, bila kita berkaca dari pengalaman selama 3 tahun ini, saya pribadi melihat ada 4 hal besar yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan gaya hidup manusia yang banyak merusak lingkungan, membabat hutan, sehingga menyebabkan manusia hidup lebih dekat dengan hewan-hewan liar. Dan dalam hal ini dalam konotasi yang negatif, karena mereka mengkonsumsi hewan liar lebih banyak. Atau bahkan jarak tempat tinggal antara manusia, antara rumah manusia dengan tempat tinggal hewan liar menjadi sangat dekat. Dan ini sebenarnya merupakan satu titik di mana penyebab penyakit pada hewan liar bisa berpindah mengenai manusia. Dan ini yang kita amati terjadi pada COVID-19 ini, karena diduga kuat bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini awalnya berasal dari hewan liar. Apakah dari kelelawar atau dari terenggiling, kemungkinan besar dari kelelawar. Dan kenapa saya menyatakan dari kelelawar? Karena sudah ada 2 penyakit sebelumnya dari keluarga yang sama yang juga berasal dari kelelawar, yaitu SARS yang syukurnya tidak mengenai Indonesia, namun mengenai negara tetangga kita kayak Singapura, Hong Kong, dan MERS yang mengenai Timur Tengah dan Korea Selatan. Dua-duanya berasal dari virus yang awalnya menginfeksi kelelawar, lalu menginfeksi manusia. Jadi tidak pedulian manusia terhadap lingkungannya, ya, keserakan manusia dalam mempergunakan segala sumber daya tanpa memperdulikan keseimbangan antara semua spesies, ini yang menjadi menurut saya pribadi menjadi pangkal permasalahan, di mana kita sendiri menciptakan masalah buat keturunan kita selanjutnya. Ya, itu yang pertama, yang pelajaran yang saya pelajari ya Pak Ihan. Yang kedua adalah kita harus memperkuat terkait dengan metode deteksi atau diagnosis, dan juga memperkuat pemahaman kita terhadap penyakit ini. Kita tahu bersama waktu awal COVID semuanya ketakutan. Semua tidak tahu ini virus COVID ditularkan lewat mana, hoax bersebaran di mana-mana, dan baik tenaga medis, saintis, atau bahkan orang awam banyak yang melontarkan pernyataan yang saling kontradiktif dan akhirnya tidak membantu. Dan kita juga berkaca pada pengalaman beberapa negara di mana pimpinan tertinggi dari negara itu tidak mendukung, tidak memberikan pernyataan yang didukung oleh fakta-fakta ilmu pengetahuan. Nah,
Jadi menurut saya dari komponen kedua ini, penelitian yang terus dilakukan, dan ini berarti kita membutuhkan dana penelitian yang konsisten, ya baik dari pemerintahan maupun dari swasta, ya, dan juga komitmen peneliti untuk meneliti topik ini, terutama topik untuk penyakit menular, ini akan sangat diperlukan agar kita dapat menciptakan metode diagnosis dan metode dan juga memahami cara penyebaran penyakit itu seperti apa, masa durasi perkembangan penyakit itu seperti apa, lalu seberapa parah penyakit yang akan ditimbulkan dari itu. Contohnya saat ini saya bekerja sama dengan beberapa dosen di keperawatan dan di kedokteran. Kami sedang melakukan survei terhadap anak-anak keperawatan yang tinggal di asrama yang sudah terinfeksi, dan kami ingin mengetahui apakah mereka menderita satu gejala penyakit baru yang kita sebutnya long COVID, ya, gejala COVID yang sudah timbul berbulan-bulan setelah mereka sembuh. Dan ini sedang kami lakukan. Syukurnya populasi yang menderita long COVID sedikit, ya, kira-kira 2-3% dari sampel yang kami teliti. Namun ini menunjukkan bahwa ini satu masalah juga, bahwa hal yang baru yang dulu belum pernah kita sadari, ada penyakit infeksi akut yang bisa menimbulkan gejala yang berkepanjangan, ternyata dalam hal ini dapat menimbulkan gejala berkepanjangan yang disebut long COVID. Dan kalau ini tidak dipahami dengan baik, terutama oleh tenaga kesehatan, mungkin pasien-pasien tidak beruntung itu akan merasa diabaikan. Keluhan mereka akan tidak dipercayai, cuma dianggap mereka mencari alasan untuk misalnya untuk tidak ikut kuliah atau apa. Jadi dan itu akan memberikan beban tekanan mental kepada mereka, ya. Jadi penekanan pada metode diagnosis dan pemahaman patofisiologi penyakit itu menurut saya akan sangat penting, dan ini adalah pelajaran kedua buat saya dari hal COVID ini. Ini dari dua hal ini ya, kebetulan Pak Jundi kan ahlinya. Saya ingin tanya yang bagian pertama itu ya, kan memang hipotesis kita yang terbaik saat ini adalah memang virusnya melompat dari binatang ke manusia ya. Betul. Tetapi kan itu terkenal bahwa ada yang suka makan kelelawar, Benar. gilingnya. Betul. Lompatnya itu kan sebenarnya bukan dari makannya ya, melainkan dari kedekatan waktu dibiarkan dan sebagainya. Betul. Lompatnya sering. Iya, betul, Pak. Melompatnya ini karena virus yang menyebabkan penyakit itu mengenali hal yang sama antara hewan dan manusia. Jadi bukan karena persoalan memakannya sebenarnya, tapi karena kedekatannya. Kedekatan dalam hidup, apalagi waktu kita menangkap hewan liar tersebut, tidak tertutup kemungkinan virus yang sudah ada pada hewan liar yang ditangkap sebelum dikonsumsi, dia akan berpindah karena dia mengenali hal yang sama pada tubuh manusia, sehingga bisa menginfeksi tubuh manusia ke depannya. Ya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah terjadi pada virus influenza. Nah, di mana kita mengenali ada virus influenza virus influenza burung, avian influenza atau virus influenza babi, swine influenza, di mana ini terjadi percampuran antara virus influenza yang menyerang hewan babi atau hewan unggas dengan virus influenza menyerang manusia. Dan ketika mereka bercampur, timbullah variasi baru yang tidak bisa dikenali oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Ada efek mutasi. Sehingga karena tidak dikenali, maka sistem kekebalan tubuh kita tidak bisa berespon dengan baik. Namun permasalahan dengan hewan liar, mungkin kalau saya boleh tarik lebih lanjut, tidak hanya tertutup pada kita hidup berdekatan dengan hewan liar tersebut atau mengkonsumsi hewan liar tersebut, tapi juga secara tidak langsung berarti manusia dengan mengkonsumsi hewan liar tersebut, manusia mengganggu ekosistem yang sudah ada, siklus kehidupan yang sudah ada. Karena setiap spesies memainkan peranannya sendiri, baik sebagai mangsa atau sebagai predator ya. Ketika hewan itu dihilangkan, misalnya peranan dia sebagai predator, maka mangsa-mangsa dia akan tumbuh dalam jumlah banyak, dan ini akan bisa menjadi satu masalah baru. Jadi ekosistem itu ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Kita harus
lakukan itu sakral gitu ya, kalau Betul. ganggu nanti bencana yang Betul. Betul, iya. Makanya terkait dalam hal ayat-ayat kitab suci yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang tertinggi yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin kita juga harus menggunakan pendekatan keagamaan tersebut untuk mendidik umat-umat manusia bahwa karena kita meyakini bahwa kita makhluk hidup tertinggi, maka adalah tanggung jawab kita juga untuk menjaga makhluk hidup lain yang kita beberapa orang percaya bahwa lebih rendah daripada kita. Tanggung jawab orang yang lebih berkuasa untuk menjaga yang lain. Ya, iya. Nah, ini kita bicara soal vaksinnya lah ya. Ini padahal sebenarnya ada prestasi yang sangat besar. Pengembangan vaksin itu selama COVID ini makan waktu kurang dari setahun. Itu mungkin rekor tercepat umat manusia yang selama ini bisa dicapai. Betul. Tapi mungkin itu tetap masih kurang ya. Terus ada pemerintah di negara tertentu ya sulit membentuk trust, lalu masyarakatnya adopsi vaksinnya rendah. Betul. Itu Pak Jody melihat pelajaran apa sih yang kita lihat dari efektivitas vaksin? Iya, Pak. Nah, ini sebenarnya masuk ke poin ketiga saya terkait dengan pencegahan dan vaksinasi, yang satu hal yang sangat berharga dari pandemi COVID ini. Satu hal yang saya selalu tekankan waktu saya mendidik mahasiswa saya adalah bahwa memang benar pengembangan vaksin khusus untuk COVID ini adalah merupakan rekor yang spektakuler, sangat cepat. Kurang dari setahun sudah didapatkan vaksinnya. Namun ada satu hal penting yang umumnya diabaikan oleh masyarakat, bahwa kenapa vaksin COVID bisa dikembangkan begitu cepat? Karena sudah ada dasar-dasar ilmunya yang dikembangkan selama 20 tahun terakhir. Tadi di awal saya sudah memberikan contoh, ada penyakit namanya SARS yang sebenarnya disebabkan oleh virus yang mirip seperti penyebab COVID-19. Lalu ada MERS ya, yang juga mirip seperti COVID-19. Karena ada dua pandemi ini, SARS dan MERS, makanya ilmuwan selama 20 tahun ini sudah menitik beratkan bahwa coronavirus ini berbahaya. Dan beberapa grup terus melakukan penelitian ya, dan saya bisa bayangkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pendanaan karena penyakitnya hilang. Seperti SARS 6 bulan hilang. Tentunya orang bertanya, buat apa memberikan dana lagi kalau penyakitnya sudah tidak ada. Namun karena kegigihan dan persistensi dari grup-grup tersebut untuk terus meneliti walaupun penyakit tidak ada, begitu kita dilanda pandemi COVID-19, dasar ilmu tersebut bisa langsung dipergunakan untuk menciptakan vaksin COVID-19. Jadi memang benar ini merupakan rekor cepat, namun karena dasar ilmunya sudah ada, dasar teknologinya sudah ada, dan ini yang sangat membantu. Dan tadi Pak Ihan sudah menyentuh hal yang sangat penting, dan itu juga yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya, bahwa vaksinasi yang menyelamatkan nyawa, bukan vaksin. Mau vaksinnya sehebat apapun, tapi kalau orangnya tidak mau divaksin, ya tidak akan berguna. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat luas bahwa vaksinasi, dalam hal ini vaksinasi untuk COVID-19 ini berguna dan bisa menyelamatkan baik nyawa dia dan juga nyawa keluarga dia atau teman-temannya, nyawa sekitarnya, ya, yang nanti terkait dengan konsep yang kita sebut imunitas massal, herd immunity itu. Bagaimana bisa meyakinkan orang bahwa vaksin itu penting? Saya kira kita membutuhkan peran aktif baik dari pemuka agama, dari teman-teman psikologi, ya, dan juga tentunya dari pihak public health, dari kesehatan masyarakat, dari teman-teman kedokteran juga, untuk teman-teman praktisi, untuk meyakinkan pasien-pasiennya bahwa vaksin menyelamatkan nyawa. Nah, biasanya ketika saya menyampaikan hal ini, saya selalu menyampaikan sisi lainnya juga. Saya selalu menyatakan bahwa kadang orang suka menutup-nutupi bahwa mereka ketika mempromosikan vaksin, mereka selalu bilang vaksin itu nomor satu, ya, tidak akan jadi apa-apa ketika kalian menggunakan vaksin. Dan itu sebenarnya tidak benar. Vaksin seperti halnya pengobatan yang mungkin nanti akan kita diskusikan, adalah sesuatu yang ketika diberikan mungkin menimbulkan efek samping. Dan efek sampingnya bisa ringan, bisa berat, seperti yang kita rasakan bersama ketika kita mendapatkan vaksin COVID dari berbagai jenis yang ada saat ini.
keterus-terangan, transparansi informasi bahwa vaksin bisa menimbulkan efek samping, namun efek sampingnya ringan atau sedang, namun dalam waktu cepat, kira-kira kurang dari 1 minggu akan hilang sendiri. Menurut saya dapat membantu meyakinkan orang bahwa vaksin walaupun ada risiko, keuntungannya akan jauh lebih besar. Berarti adopsi vaksin itu yang penting transparansi dan informasi yang akurat. Betul. Tapi kan kita punya banyak bias juga ya, prejudis begitu ya. Nah misalnya bagaimana kalau ada kelompok orang-orang yang terutama kalau di Indonesia beragama ya, bilang kalau beriman ya nggak perlu vaksin ya, lagi pula sains itu kan sekuler gitu, nggak usah perhatikan. Betul. Itu cara bagaimana ya informasinya yang bisa menolong untuk kelompok yang seperti itu. Iya. Awalnya memang sulit untuk meyakinkan kelompok-kelompok tersebut ya. Dan namun dalam perjalanan 2 tahun ini saya melihat bahwa memegang pimpinan mereka, meyakinkan pimpinan mereka dalam hal ini pemuka agama atau orang-orang yang dituakan, ini akan membantu untuk meyakinkan pengikut agama tersebut. Dan dalam hal ini resistensi terhadap vaksinasi ini tidak dimonopoli oleh satu kelompok agama tertentu. Kita melihat ada kelompok agama banyak, hampir semua pemeluk agama kita dapat menjumpai kelompok-kelompok yang resistensi terhadap vaksin. Ya, satu hal seperti tadi Pak Ian sampaikan, kalau kita yakin terhadap Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Untuk apa kita percaya vaksin? Namun satu hal yang kita pelajari selama ini adalah bahwa Tuhan juga menginginkan kita berusaha. Ya, kalau kita cuma mengandalkan doa tapi tidak mau berusaha, misalnya dalam hal ini mencoba mencari vaksinasi, itu kan sesuatu yang konyol. Ya, dan terutama dalam hal ini vaksinasinya selama 2 tahun terakhir ini kita melihat vaksinasinya sangat membantu mengurangi keparahan penyakit dan bahkan sampai mengurangi tingkat kematian. Jadi sesuatu yang harusnya bisa dijadikan sebagai argumen untuk meyakinkan teman-teman yang lebih resisten bahwa karena kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, kita juga berkewajiban menjaga hidup kita ini sebagai bukti kita menghargai pemberian dari Tuhan. Dan salah satu cara menghargainya kita juga harus berusaha mengikuti langkah-langkah pencegahan penyakit, misalnya dengan vaksinasi. Jadi biasanya sih orang sebenarnya takut sama efek samping vaksinnya, tapi disublimasi dengan bahasa-bahasa agama ya, seolah udah kita padahal sebenarnya takut. Betul. Padahal dia nggak tahu kalau misalnya nggak divaksin bahayanya lebih besar lagi. Betul. Dan bahayanya nggak cuma pada dirinya sendiri. Ini mungkin satu hal yang orang sering lupakan. Namun hal ini mungkin bagus buat orang Indonesia, karena orang Indonesia cenderung lebih care terhadap sekitarnya. Karena ketika dia tidak divaksin, dia tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi dia juga membahayakan lingkungan sekitarnya. Ya, dan jadinya kalau kita percaya, kita sebagai umat beragama, kita percaya kita punya tanggung jawab untuk hidup bersama dengan baik, maka kita juga harus memainkan peranan kita masing-masing. Dalam hal ini peranan yang sangat sederhana itu dengan mau untuk divaksin. Ya. Penting sekali ya, pemimpin komunitas, pemuka agama, bekerja sama berinteraksi dengan saintis ya, sehingga informasi itu akurat. Lalu ketakutan yang tidak beralasan itu bisa kita sanggah. Betul, Pak. Terima kasih. Kita masih akan lanjut ya diskusi yang lebih mendalam soal vaksin dan efek dengan COVID di klip yang berikut.